Kembali di Perempuan Bicara, terima kasih. Kita masih membahas modus eksploitasi seksual di lingkungan kerja ya. Ini soal staycation dulu, quote unquote, kayak mengajak jalan, mengajak makan begitu ya. Baru perpanjangan kontrak didapatkan kemudian oleh karyawan atau pekerja outsource. Saya mau ke Mbak Andi dulu. Mbak Andi, tadi sudah dengarkan ya, baru satu bagian kecil lah mungkin apa yang dialami oleh Mbak Ade. Silakan, apa yang dilihat dari kasus ini? Pertama-tama kita perlu mungkin ya sama-sama membedah apa itu eksploitasi seksual. Ya. Ini satu terminologi yang ada di beberapa undang-undang, tetapi saya ingin menggunakan yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi ini adalah sebuah tindakan secara gampangnya ya. Ada orang yang lebih kuat berkuasa dibandingkan orang lain. Dan kemudian dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Baik bagi dirinya ataupun orang lain. Ya. Dan keuntungan itu bersifat seksual. Ya, konotasinya seksual. Nah ini model-model yang sebetulnya bisa kita lihat kalau ingat sebelum kasus quote and quote staycation. Yang sebenarnya kata staycation sih dulunya netral aja ya. Iya. Artinya berlibur lah gitu basically. Nah kalau dulu banyak yang kasus eksploitasi seksual ini misalnya udah pacaran. Tentunya yang laki-lakinya merasa lebih berkuasa. Terutama jika perempuannya ini sendiri juga sangat takut ditinggalkan ataupun sangat ingin untuk dinikahi. Jadi kemudian dijanjikan saya pasti menikahi kamu deh gitu. Nah ternyata kemudian setelah melakukan hubungan seksual ditinggal begitu saja. Atau juga kasus misalnya yang sempat membludak itu di lembaga pendidikan. Jadi misalnya karena dia mahasiswa ya. Kan nilainya lulus enggaknya itu sangat tergantung pada dosennya. Enggak mesti bilang macam-macam. Semua mahasiswa tentunya akan paham bahwa masa depannya itu tergantung bagaimana dia berelasi dengan dosennya. Dan karena itu kita mendengar misalnya kasus-kasus di mana ada yang minta dicium lah, ada yang dipeluk lah dan lain-lain itu yang sempat menjadi masalah besar yang juga mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah kasus lain yang juga memang sebetulnya secara sumir pernah kita dengarkan dan tapi belum pernah ada yang betul-betul maju untuk melaporkan kasusnya. Itu justru dihadapi oleh perempuan-perempuan yang bekerja di sektor-sektor yang memungkinkan mereka mengalami ketimpangan kuasa yang begitu besarnya. Misalnya mereka ini statusnya kontrakan gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu harus memperpanjang kontraknya itu. Jadi dia harus bagaimana menavigasi dirinya agar dia dekat ataupun dia seolah-olah tidak bisa menolak dari orang yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah kontraknya itu akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Terutama ketika isu seksual ini dibalut begitu gampangnya menjadi isu suka sama suka. Kalau sudah terjadi 1 kali, 2 kali gitu. Bayangkan kalau tadi. Sering sekali itu ya. Jadi misalnya kalau kita balik ya ke kisahnya Mbak Ade, saya sih mengucapkan apresiasi ya karena berani untuk menyatakan apa yang dialami. Tapi kalau misalnya pernah jalan, orang mulai makin curiga. Jangan-jangan senang kali gitu. Atau jangan-jangan ini cuman bersuara karena udah gak pernah lagi diajak gitu ya misalnya. Jadi stigma kepada perempuan itu begitu besarnya dan seringkali menjadi penghalang terutama bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual itu untuk ke depan dan menyuarakan apa yang dia alami. Apalagi kalau sempat memang hubungan seksual itu terjadi itu makin akan lebih berat lagi kalau bilang jangan-jangan memang suka aja. Tapi kan kamu dapat untung gitu ya. Jadi inilah kerentanan yang dipahami betul oleh para perumus kebijakan di dalam Undang-Undang TPKS sehingga di dalam undang-undang itu juga disebutkan ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara agar perempuan korban dalam hal ini terutama eksploitasi seksual kebanyakan yang mengadu ke Komnas Perempuan tentunya perempuan ya agar korban itu bisa mendapatkan pelindungan untuk dia bisa betul-betul memproses mendapatkan keadilan dan pemulihan. Oke, Mbak Adi masih banyak pertanyaan kepada Mbak Andi tapi saya mau tambahkan lagi cerita dari Mbak Ade nih sebelum kita ke Pak Wamen agar Pak Wamen dapat full information nih dari Mbak Ade. Mbak Ade, jadi setelah kejadian itu ada juga kemudian yang paling puncaknya adalah ketika Anda dikejar-kejar untuk memberikan lokasi kos Anda. Oke, apa yang terjadi? Ya, di situ dia tuh coba buat telepon terus ya. Teleponnya tuh
sebelum telepon emang udah ada bicara di tempat kerja kayak nanti Sherlock ya saya mau jemput katanya gitu. Nah terus saya bilang ya kosan saya di situ kata saya, cuman nggak pakai Memberitahukan alamat. lokasi. Iya. Terus udah saya sampai kosan dia teleponin terus tuh minta di Sherlock kayaknya. Terus di chat situ Sherlock dong katanya gitu kan, Sherlock minta Sherlock. Nah saya nggak Sherlock saya diemin ya. Kalau saya diemin saya juga takut kan, takut disamperin juga beneran gitu. Terus pas di situ tiba-tiba dia fotoin hotel di depan hotel. Nah, saya juga kan takut kan ya gitu. Takut ya ngapain gitu foto di depan hotel Foto di gitu. depan hotel dengan caption apa di teksnya? Piye gitu. Piye itu maksudnya bagaimana? Tanda Iya, tanya itu bahasa Jawa ya. iya. Piye tanda tanya begitu. Iya. Tapi Anda nggak jawab. Nggak jawab. Itu yang membuat insting Anda semakin yakin. Iya yakin kayak Oke.